Shalom, selamat pagi. Bertemu lagi dalam renungan hati. Hari ini kita akan tetap belajar bersama-sama dari kisah Daud di Siklag. Bapak Ibu bisa membacanya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Tetapi hari ini kita akan berbicara dari 1 Samuel pasal yang ke-27 ayat yang kedua. Daud dan 600 orang bersamanya pergi ke Akis putra Moab, Raja Gad. Setiap pria membawa keluarganya bersamanya. Hari ini kita akan belajar satu tema, waspada strategi penghancuran iblis. Di balik setiap peristiwa buruk dan pelanggaran terhadap firman Allah, di belakangnya selalu ada peran iblis. Dia selalu berusaha bermain di air keruh kehidupan yang sedang bermasalah. Kesalahan fatal orang Kristen seringkali dibutakan bahwa iblis itu tidak ada. Iblis itu hanya sebuah khayalan, dan itu adalah sebuah hasil imajinasi atau sebuah rekayasa supaya kita akhirnya menyepelekan keberadaan iblis. Ini sama seperti beberapa orang ketika mereka menganggap bahwa COVID itu tidak ada. COVID itu adalah satu rekayasa dari sebuah sistem elit politik yang sangat mendunia, mengglobal. Dan akhirnya orang menjadi tidak begitu percaya sama COVID dan mereka tidak menjagai diri, tidak melakukan progres. Akhirnya tanpa diduga mereka kena COVID dan akhirnya meninggal dunia. Tidak menyadari dan tidak mempercayai COVID itu ada di dalam dunia ini, itu tidak akan membuat sebuah kebenaran bahwa COVID itu tetap ada. Tidak mempercayai dan menganggap bahwa COVID itu adalah sebuah rekayasa, itu tidak akan menghilangkan kemampuan mematikan dari COVID kepada diri kita atau manusia manapun juga. Ketika kita tidak mempercayai sebuah keberadaan, termasuk iblis atau COVID, itu yang akan membuat kita menjadi lengah. Itu yang membuat kita akan menyepelekan. Dan itu yang membuat kita semuanya juga tidak akan mengetahui sebuah strategi dari bahaya yang sangat besar. Akibatnya, ketika kita menyepelekan, kita menganggap diri kita begitu sangat kuat, kita menganggap bahwa diri kita begitu hebat, kita menganggap dan kita menyepelekan, dan akhirnya pada waktu COVID kena di dalam hidup kita, kita menjadi terjungkal sampai mungkin maut mengikut kita. Demikian juga dengan keberadaan iblis. Waktu kita tidak mempercayai keberadaan iblis, maka iblis senang. Sebab di sana dia akan bermain begitu cantik, dan dia akan lebih menguasai diri kita. Itu sebabnya, maka kita perlu memahami dan mengetahui strategi, tipu cara iblis, supaya kita tidak dihancurkan oleh keberadaan iblis. Ingat baik-baik, di 1 Samuel pasal yang ke-27, ayat yang kedua, itu menunjukkan beberapa hal, strategi iblis dalam penghancurannya kepada kita semuanya, orang-orang percaya. Mari kita belajar bersama-sama, supaya kita bisa mengetahui apa yang menjadi bagian dari strategi iblis untuk menghancurkan kehidupan kita semuanya. Yang pertama, iblis ingin kita tidak jauh dari dosa atau kebiasaan buruk kita. Tuhan memberikan sebuah aturan yang sangat jelas kepada bangsa Israel, supaya mereka semuanya tidak bergaul dengan orang-orang Kanaan, supaya mereka semuanya tidak bersekutu dengan orang-orang Kanaan. Semua orang-orang Kanaan pada waktu itu merupakan bagian dari musuh yang harus dimusnahkan. Itu adalah bagian dari sebuah ketetapan Tuhan kepada bangsa Israel. Mendekati mereka semuanya sama saja itu membawa bahaya. Kalau kita berbicara secara alegoris, bangsa Kanaan bisa digambarkan itu sebagai iblis. Bagaimana mereka semuanya harus menjauh, tidak boleh beraliansi, tidak boleh berkompromi, tidak boleh mendekat, tidak boleh menjadikan mereka semuanya sebagai rekan atau sejawat. Dan itu merupakan satu keputusan yang sangat final. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud justru membawa 600 tentaranya dan keluarganya, mereka mendekat ke wilayah Gad, Raja Akis. Apa artinya di sini? Iblis ingin supaya kita semuanya mendekat kepada dosa, mendekat kepada dirinya, mendekat kepada sesuatu kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Itulah strateginya. Daud membawa orang-orang Israel mendekat kepada orang-orang Kanaan. Daud menginginkan orang-orang Israel justru dekat kepada orang-orang Filistin. Sebuah gambaran tentang iblis, sebuah gambaran tentang dosa, sebuah gambaran tentang kejahatan. Itulah suatu strategi yang dilakukan iblis. Layani Tuhan, tetapi jangan tinggalkan dosamu.
Layani Tuhan, tapi jangan tinggalkan kebiasaan burukmu. Silahkan engkau menjadi pendeta, tetapi menipu, jangan dihilangkan. Silahkan engkau jadi pendeta, tetapi mungkin berzina, jangan tinggalkan. Selingkuh, jangan tinggalkan. Silahkan engkau melayani Tuhan. Silahkan engkau beribadah. Silahkan engkau memuji Tuhan. Silahkan engkau berdoa. Silahkan berpuasa. Tetapi dosa, jangan ditinggalkan. Biar itu tetap. Pelihara itu baik-baik. Itu adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh iblis dalam hidup kita semuanya. Jangan jauh-jauh dari dosa. Jangan jauh-jauh dari kebiasaan buruk. Layani Tuhan nggak apa-apa. It's okay. Tapi jangan tinggalkan dosa. Tapi jangan jauh-jauh dari Mesir, dari Kanaan, dari sesuatu yang dilarang oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka itu sesuatu yang sangat membahayakan bagi kita semuanya. Camkan baik-baik, ini adalah satu strategi yang seringkali betul-betul sangat jitu dalam kehidupan orang-orang Kristen. Layani Tuhan, berdoalah, berpuasalah, tetapi biar karaktermu tetap buruk, biar hidupmu buruk, biar cara-cara buruk itu tetap menguasai hidupmu. Itu strategi pertama. Strategi kedua adalah iblis senang keluarga kita itu jauh dari Tuhan. Ketika Daud, dia membawa 600, Alkitab berkata, setiap laki-laki itu membawa keluarga dia. Bukankah itu yang dikehendaki? Iblis ingin supaya keluarga kita tidak beribadah kepada Tuhan. Supaya keluarga kita tidak dekat sama Tuhan. Daud tidak sendirian pergi ke Gad. Dia membawa 600. Dan 600 orang laki-laki itu dia tidak sendirian. Dia bawa keluarganya ke Filistin. Mereka jauh akhirnya dari sebuah persekutuan yang begitu hakiki harusnya dipelihara. Yaitu bangsa Israel, bangsa pilihan, mendekat kepada Tuhan. Daud membawa seluruh 600 orang bersama keluarga mereka semuanya meninggalkan Israel. Dan mendekat kepada orang-orang Filistin. Bukankah ini satu strategi yang dilakukan oleh iblis? Iblis ingin supaya keluarga kita semuanya jauh dari Tuhan. Ketika Anda melayani, iblis ingin keluarga Anda semuanya hancur. Percaya atau tidak? Maka jangan heran, ada seorang pendeta yang begitu luar biasa melayani, tetapi anaknya jatuh di narkoba. Ada orang-orang yang begitu sangat rajin melayani, tetapi kemudian rumah tangganya rusak. Ini adalah bagian dari strategi iblis. Hari-hari ini kita bisa melihat COVID-19 sudah meluluh lantahkan sebuah keluarga. Ada dari bapak atau dari ibu atau anak-anak kita yang tiba-tiba saja mereka meninggal gara-gara COVID. Jadi sebenarnya waktu ini adalah waktu yang sangat indah. Waktu bagaimana kita membangun momen persekutuan keluarga kita. Mari gunakan kesempatan keluarga kita. Waktu kita diberi kesempatan berkumpul dengan keluarga kita bersekutu, kita beribadah, membangun altar bersama-sama keluarga kita. Jangan biarkan anggota keluarga kita semuanya jauh dari Tuhan. Itu adalah strategi iblis. Banyak orang sibuk pelayanan, tapi kemudian keselamatan keluarganya diabaikan. Banyak orang sibuk pelayanan, tetapi anaknya kena narkoba. Banyak orang sibuk pelayanan, tapi anak-anak perempuannya hamil duluan, lari dari rumah. Itulah salah satu strategi iblis menjauhkan keluarga kita dari Tuhan. Waktu Musa meminta kepada Fir'aun supaya orang-orang Israel itu pergi beribadah kepada Tuhan. Yang dikatakan oleh Fir'aun katakan, oke, silahkan kamu beribadah kepada Tuhan Allahmu. Tetapi bapakmu, ibumu, istrimu, anak-anakmu, saudara-saudara perempuanmu, mereka harus tinggal di Mesir. Ingat, inilah strategi dari iblis. Dia pengen keluarga kita jauh dari Tuhan. Keluarga kita tidak beribadah kepada Tuhan. Keluarga kita tidak disentuh oleh kasih karunia dari Kristus. Camkan baik-baik. Jadi ingatlah, sebelum engkau terlibat di dalam pelayanan, pastikan bahwa keluarga kita adalah keluarga yang diselamatkan. Pastikan keluarga kita adalah keluarga yang terlindungi oleh diri kita juga, oleh kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan Allah. Jangan bermain-main dengan keluarga kita. Perhatikan, maka membangun altar keluarga menjadi sangat penting hari-hari ini. Ketika kita melihat COVID, ketika kita melihat kematian yang begitu cepat, tiba-tiba masuk di dalam keluarga, maka perhatikan keluargamu, cintai keluargamu, bawa keluargamu semakin dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga,
Strategi dari iblis adalah iblis ingin merusak identitas jati diri kita semuanya. Bisa dibayangkan ketika Daud dia pergi ke wilayah Filistin. Dia berkata, kita tidak tahu berapa lama Saul itu akan mati. Seandai kata itu mungkin puluhan tahun, berarti pelarian Daud ke Filistin itu juga bisa puluhan tahun. Apa artinya? Ketika Daud tinggal begitu lama di Filistin, bisa jadi mereka bisa kawin campur atau mereka akan kehilangan jati diri mereka sebagai orang Israel. Orang Israel tidak akan mengingat lagi Daud dan mereka menganggap bahwa Daud itu adalah orang Filistin. Akhirnya jati diri dari Daud 600 dan keluarganya bukan lagi sebagai orang Israel, tetapi mereka sebagai orang Filistin. Mereka bisa kawin campur, mereka bisa kemudian kehilangan identitas bahasa Ibrani mereka sendiri, dan itu yang akan terjadi. Itulah strategi iblis. Iblis akan berusaha menghilangkan identitas kesejatian diri kita semuanya. Mungkin Anda meremehkan, apa pentingnya identitas itu? Itu menjadi satu penting. Pertama, identitas bangsa. Bapak Ibu pengen tahu apa artinya identitas bangsa? Lihat suku Rohingya. Bagaimana dia tidak diterima. Di Myanmar dia tidak dianggap sebagai suku Myanmar. Di India dia tidak dianggap sebagai suku India. Dia tidak punya tanah air. Walaupun dia berada di Myanmar. Apa yang terjadi ketika dia tidak diakui di suku Myanmar? Akhirnya semua benda-benda yang dimiliki itu tidak terlindungi. Dia ambil begitu dipaksa luar biasa dan akhirnya mereka tidak menikmati. Ketika kita kehilangan sebuah identitas, di sana kita kehilangan begitu banyak. Kita kehilangan identitas suku, kita kehilangan identitas kepemilikan, kita kehilangan jati diri. Identitas itu penting. Misalnya sekarang kalau kita bicara, banyak sekarang kita melihat transgender. Ya, transgender antara laki-laki bukan, perempuan bukan. Bapak Ibu, iblis pengen menghilangkan identitas. Ketika identitas kita dirusak, di sana ada kehancuran. Di sana ada satu zona yang dibuat berantakan dalam hidup kita semuanya. Kalau kita juga dihilangkan identitas bahasa kita, itu sangat berbahaya sekali. Maka ingat strategi iblis. Perhatikan bahwa iblis memiliki strategi. Tidak mempercayai iblis bukan berarti bahwa iblis tidak ada. Justru iblis senang. Mari hari ini kita belajar dari Siklag bagaimana melihat strategi penghancuran iblis bagi kehidupan kita, bagi keluarga kita semuanya, bagi identitas diri kita. Tuhan memberkati pagi ini. Jadilah seorang Kristen yang betul-betul makin melekat kepada Tuhan supaya iblis tidak bisa menyentuhmu. Tuhan memberkati kita semuanya.